Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Marianti, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 3 Seluma, Kabupaten Seluma, akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Untuk hari ini semuanya dapat semua, hadir semua. Ada yang tidak hadir? Ada. Memo. Kemana dia? Di luar ya. Oke. Kemarin kita sudah perkenalan ya. Sudah mulai sini memo. Sudah cukup ya. Kemarin kita sudah perkenalan dan pembagian, istilahnya itu kontrak pembelajaran ya. Di sini Ibu mau nanya sama kalian tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Gak apa-apa. Ada yang bisa? Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Kalimatnya kan keyakinan kelas. Ada yang tahu? Apa kira-kira nak? Gak tahu ya keyakinan kelas? Kamu punya keyakinan enggak di kelas? Apa itu? Percaya diri. Percaya diri. Iya, salah satunya adalah percaya diri. Selain percaya diri apa lagi? Keyakinan kelas? Apa nak? Keyakinan kelas selain percaya diri? Apa lagi nak? Keyakinan kelas, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Percaya diri itu salah satunya ya, contohnya. Keyakinan kelas itu adalah disiplin yang diyakini, yang disepakati oleh kelas agar terjadi, agar apa? Keyakinan kelas tadi? Agar terbentuknya suatu disiplin. Salah satunya tadi contoh. Siapa namanya? Memo. Terlambat datang ke Kelas. Ya kan Memo? Nah di sini keyakinan kelas mau Ibu bagi kelompok. Di dalam keyakinan kelas itu ada kebajikan universal. Istilahnya kebajikan universal. Kebajikan universal ini, di dalam kebajikan itu terdapat salah satunya adalah mandiri. Mandiri yang pertama. Yang kedua, beriman dan bertakwa.
siswa. Jadi ibu bagi kelompoknya menjadi 6 kelompok. Menjadi 6 kelompok. Ini mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6. Ibu sebutkan ya nama-namanya. Perhatikan dan didengarkan. Kelompok pertama Ahmad Gili, Anggra, Memo, Anissa, Edi dan Putri. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Alvin, Asal, Mezi, Bilta, Rana dan Rizka. Kelompok 3 Albert, Fd 2 kali ya? Iya. Berarti Fd-nya di kelompok 3 aja. Fd, and Alvin, Chelsea, Gracia dan Sakina. Kelompok 4 Alfredo, Firman, Farel, Cindy, Intan dan Tiurman. Kelompok 5 Andra, Kiki, Radi, Dinda, Nur dan Yensi ya? Yenes ya? Yanes. Kelompok 6 Anggoro, Akbar, Pela, Dinda, Putri, Suci. Yang mana yang 2 kali? Yang Putri 1 lagi ya? Nah, yang Hafiza masuk di yang namanya 2, Dinda ya? Iya. Dinda di kelompok 5. Dinda di kelompok 6, dirimu di kelompok 5. Ada pertanyaan? Yang Dinda ini siapa namanya? Hafiza. Yang ini pertama masuk di kelompok 1. Siapa? Tiana di kelompok 6. Silakan duduk di kelompok mejanya masing-masing. Sudah nak? Sudah duduk sesuai dengan kelompok yang ibu bagikan? Di sini ibu bagikan stick note dalam kelompok ini. Nanti stick note ini kalian tempel sesuai dengan urutan. Yang kelompok 1 tentang mandiri, yang kelompok 2 tentang beriman dan bertakwa, yang ketiga tentang toleransi, kelompok 4 tentang tanggung jawab, kelompok 5 disiplin, dan kelompok 6 kreatif. Nanti penjelasannya nanti dulu. Jelaskan. Ini warna kuning ya? Ada berapa warna ini? Sebelum ditulis di stick note, ditulis dulu di kertas 1 lembar biar kawannya bisa menulisnya
Perhatikan, keyakinan kelas itu sendiri adalah kesepakatan kalian masing-masing. Di sini kan sudah ibu bagi kelompok ya. Nah, yang ibu contohkan disiplin. Keyakinan kelas atau kesepakatan kalian universal, disiplin itu contohnya. Ibu contohkan ya. Datang tepat waktu. Contohnya ya. Nah, yang beriman dan bertakwa ibu contohkan lagi. Berdoa sebelum pembelajaran. Paham? Nah, sebelum ditulis di kertas warna-warni atau stick note, kalian dioret dulu dalam satu lembar biar kalian bisa diskusi sama-sama. Biar tidak sama pembahasannya. Untuk kelompok 1 tentang mandiri, kelompok 2 tentang beriman dan bertakwa, kelompok 3 tentang toleransi, kelompok 4 tentang tanggung jawab, kelompok 5 disiplin, dan kelompok 6 kreatif. Silakan ditulis dulu dan didiskusikan sesama kelompoknya masing-masing. Kerjakanlah. Cukup satu lembar aja, nggak usah berlembar-lembar. Jadi satu lembar itu dikomunikasikan atau dirembukan sesama kelompoknya masing-masing. Minimal 3 contoh. Jadi kan sticknya kan ada 2 lembar. Jadi satu lembar itu juga isinya per 3. Jadi 6 contohnya ya. 6 ya. Di pos. Yang kelompoknya sudah boleh ditempel sesuai dengan yang disepakati. Didiskusikan ini apa contohnya, nanti didiskusikan yang mana yang diambil nanti ya. Baru ditulis post-it note. Satu gantiannya ya. Contohnya di dalam kayak apa? Nah, bertanggung jawab. Ini di dalam kelas. Terus ini di dalam kelas. Itu kayak gitu contohnya ya. Sudah nak? Kalau sudah boleh ditempel
Sudah, kalau sudah didiskusikan, silakan ditulis di kertas. Sudah selesai, baru ditempel di papan tulis. Ya. Lagi. Sudah dicatat ya? Jadi hitungannya ada? Iya. Yang sudah ditempel ya, yang sudah ditempel. Itu kelompok 5 ya. Silakan ditulis dan ditempel. Ayo, yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Sudah selesai? Ditempel sesuai dengan kelompoknya. Samping. Bawa be.
universal. Di sini sudah ada kesepakatan setiap kelompoknya masing-masing. Nanti dari hasil kalian nanti kita bikin suatu kesepakatan bersama lagi. Ini kan baru ke kelompok. Nah, besok minggu depan silakan kalian dibikin di dalam suatu kertas karton sama kertas warna-warni untuk dibikin kesepakatan kelas bersama. Baik, anak-anak, ada yang ditanyakan? Cukup ya? Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, sikap dan perbuatan, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sedang bermain game pada saat pembelajaran fisika. Kenapa itu bisa terjadi? Iya Bu, maaf. Tadi saya bosan saat belajar fisika Bu. Jadi supaya nggak bosan, saya bermain game Bu. Ada yang lainnya? Saya sebenarnya juga nggak mau main game Bu. Tapi apa? anak kelas sebelah mengajak saya bermain game Bu. Yang sebenarnya tidak ada pelajaran yang kosong. Apa kamu tahu? Kamu sekarang sedang dalam masalah. Iya Bu. Zaki, di sini ibu bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Zaki pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti selalu bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Ya Bu. Ibu bisa melihat tadi kalau kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tapi yang Zaki lakukan itu merugikan orang lain karena teman-teman kamu sedang belajar, sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara game yang Zaki mainkan. Ya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita, apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati Bu. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi.
apakah ketika Zaki bermain game tadi sudah menghormati orang lain atau Zaki sendiri? Belum, Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang kan? Menurut ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana menurut Zaki? Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita, dan apakah Zaki tahu apa yang harus Zaki lakukan untuk memperbaikinya? Ya, Bu, saya minta maaf kepada Ibu dan teman sekelas. Saya berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi saya mohon maaf, Bu. Baiklah, permohonan maaf Zaki ibu terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu lakukan, sampaikan dengan teman-teman kamu. Iya, Bu. Zaki janji. Zaki balik kelas dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Zaki. Semoga kamu menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Kembalilah ke kelas. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan sejawat yang saya hormati, terkhusus Ibu Trisna Marianti, calon guru penggerak angkatan 8 yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat hidayahnya kita pada hari ini bisa sama-sama hadir dalam agenda acara kolaborasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 8, terkhusus untuk presentasi modul 1.4 budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ya Bu Trisna pada presentasi. Baiklah, kita langsung menyimak presentasi dari Ibu Trisna, calon guru penggerak angkatan 8. Kami silakan. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya selaku pribadi meminta maaf kepada teman-teman atau ibu guru karena telah menyita waktu untuk mengajar, untuk berkolaborasi aksi nyata calon penggerak dengan modul 1.4 budaya positif. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 bukan berarti saya lebih tahu dari ibu-ibu. Cuma kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama menggali ilmu apa yang telah kita lalui, yang selama ini kita belum tahu apa itu budaya positif, apa itu profil Pancasila dan lain-lain. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 mengajak rekan-rekan atau teman-teman untuk kita saling belajar di sini untuk mewujudkan mimpi kita dengan pada anak murid agar anak murid sesuai apa yang kita inginkan sesuai dengan profil Pancasila. Baiklah,
Teman-teman, untuk membuka ini saya ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu untuk mencairkan suasana. Kalau ada yang salah, saya minta maaf ya. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah, sahut pagi dengan gembira. Semoga kita mendapat berkah. Amin. Bapak Ibu, Ibu, karena di sini tidak ada bapak-bapaknya lagi banyak kerjaan. Izinkan saya memaparkan materi yang selama ini saya dapatkan selama menjadi calon guru penggerak angkatan ke-8. Di sini saya memaparkan bukan berarti saya lebih pintar atau lebih dari ibu-ibu ya. Karena di sini disuruh atau berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat. Di sini saya akan menyampaikan atau berkolaborasi kepada rekan-rekan pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Seluma dengan judul pada hari ini yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya memaparkan lebih jauh, saya ingin memperkenalkan fasilitator saya, calon guru penggerak angkatan ke-8 itu adalah Bapak Ahmad Yani, aslinya orang Medan. Kami di sini melalui Zoom meeting setiap pembelajaran calon guru penggerak. Dan pengajar praktek adalah Ibu Helika Hermosa MPD. Beliau tinggal di Bengkulu dan menjadi pendamping saya selama calon guru penggerak angkatan ke-8 ini. Dan saya sendiri adalah Ibu Trisna Marianti, calon guru penggerak. Selama ini kita tahu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Maswardi Surjadiningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidik yang paling berpengaruh dalam sistem pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan berkarakter, pikiran serta tubuh anak. Ki Hajar Dewantara menjabarkan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu membentuk budi didik yang halus pada pekerti peserta didik, meningkatkan kecerdasan otak peserta didik, serta mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, yang sering disebut dengan peribahasa oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingaso Sung Tulodo, yang artinya sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Yang kedua, Ingmadia Mamutasa, yang artinya pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Dari ketiga ini, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter itu kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Selanjutnya yaitu profil Pancasila.
diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke 6 dimensi. Bentuknya yang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ditiadakan, maka profil tersebut menjadi tidak bermakna. Di sini ada profil Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ibu-ibu, di sini kita mencakup profil Pancasila ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kalau seandainya tidak ada iman dan tidak ada akhlak seorang siswa, kira-kira apa yang terjadi, ibu-ibu? Cuek ya, Bu ya. Masa bodoh, nakal, kelakuan tidak bermoral, Bu ya. Itu salah satunya kalau seandainya seorang pendidik, seorang siswa kepada seorang pendidik itu tidak beriman dan tidak berakhlak, akan terjadi suatu karakter yang tidak baik untuk siswa itu sendiri. Yang selanjutnya, berkebinekaan global. Ini penjelasan dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Murid dengan dimensi profil ini berarti murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari, sehingga bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, dan global. Yang selanjutnya yaitu gotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan serta proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. Murid tersebut juga sadar bahwa ia tidak hidup sendiri, memiliki kesadaran diri sendiri sebagai bagian dari kelompok, sehingga perlu ada usaha dari dirinya untuk membantu pencapaian kebahagiaan kelompoknya. Jadi kalau tidak ada gotong royong, istilahnya tuh tidak bisa ya, Bu ya. Karena kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, perlu bantuan orang lain, termasuk saya ibu-ibu. Di sini saya juga membutuhkan bantuan ibu-ibu juga untuk mencapai profil Pancasila atau sesuai dengan kemarin yang saya sampaikan sebagai visi saya kemarin ibu-ibu ya. Tanpa kerjasamanya ibu-ibu mungkin suatu visi, baik itu visi saya maupun visi sekolah, tidak akan tercapai. Yang selanjutnya yaitu mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya, dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan
yang memiliki dimensi ini juga mampu mengolah dirinya sendiri, mulai dari pikiran, perasaan, serta tindakan, untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Berarti di sini pada profil Pancasila, ibu-ibu, siswa dituntut untuk mandiri. Mandiri bukan berarti tanpa pertolongan orang lain. Di sini mandiri yaitu sesuai dengan pemikiran dia, apa perasaan dia, dan sebagaimana tindakan dia terhadap sekolah atau dengan dewan guru. Yang selanjutnya profil Pancasila yaitu bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Murid tersebut mampu menyaring informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisa, serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Berarti di sini profil Pancasila ini menyuruh atau menganjurkan siswa untuk bernalar kritis. Karena kalau seandainya siswa hanya menerima saja tanpa adanya penalaran yang kritis, tidak mungkin terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kalau hanya menerima, yang pastinya anak bakal diam-diam saja ibu di kelas, iya kan? Makanya kita sebagai guru, kita harus dituntut harus lebih bisa. Bukan berarti kita lebih pintar, tapi diharuskan. Karena di sini harus sesuai dengan profil Pancasila yaitu bernalar kritis. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Berarti siswa ini disuruh untuk kreatif, baik itu kreatif dalam pembelajaran, karena di zaman era globalisasi ibu-ibu, apalagi sekarang kita, saya tidak menuntut yang lain, terutama saya sendiri ibu-ibu, karena tanpa kreatif suatu pembelajaran itu sangat membosankan. Kita di kelas harus memberikan suasana baru, jangan monoton. Kalau dulu biasanya kan ibu-ibu zaman dulu, ibu-ibu guru yang selama ini kita rasakan biasanya menjelaskan, mencatat dan mencatat. Untuk itu mari kita bersama-sama membangun kreatif kita sendiri, mulai dari kita sendiri sampai ke anak murid. Jadi kalau kita kreatif, otomatis anak-anak didik kita berinisiatif juga atau timbul yang kreatif. Bu, kayak gini sepertinya pembelajaran kita. Kita harus memberikan feedback pembelajaran kita kepada siswa, biar kita bisa memberikan atau kedepannya lebih mantap lagi. Ini ada pertanyaan pematik ibu-ibu. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ibu-ibu di sini kan ada pertanyaan pematik. Jadi di sini saya punya not ini kertas not. Jadi saya minta jawaban ibu-ibu untuk menuliskan di sini. Apabila sudah selesai, silakan ditempel di papan tulis.
Iya, pertanyaan Anda setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan. Kalau ibu mempunyai alasan juga lebih bagus untuk dituliskan ibu. Itu sudah pernyataan itu ditulis. Iya. Setuju tidak? Nomor 1 setuju, nomor 2 setuju. Iya, iya ibu. Ini kan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kalau ada penjelasan itu lebih baik. Kalau cuma jawab itu juga nggak apa-apa. Itu jawaban murni ibu yang selama ini kita laksanakan. Ibu-ibu sambil menunggu, nikmati hidangan yang ada di atas meja, silakan ibu. Baik ibu-ibu, pertanyaannya kan sudah ditulis di sana. Mungkin ada hukuman yang dapat mendisiplinkan anak, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin jawaban ibu-ibu ada yang setuju, ada yang tidak. Setuju ibu-ibu ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu sangat setuju, ada yang setuju dan setuju semua ibu-ibu ya. Di sini kita akan mempelajari materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Dari pemateri tadi ibu-ibu, di sini kita akan belajar apakah itu layak untuk dilakukan kepada peserta didik atau tidak. Kita sama-sama belajar ibu-ibu ya. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Di sini saya akan bertanya kepada ibu-ibu. Kegiatan kepala tangan ibu-ibu ya. Bayangkan ibu-ibu sedang menggenggam sesuatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan ibu-ibu. Teman, bapak ibu dengan sekuat tenaga dan berbagai cara berusaha meminta membuka genggaman tangan. Contohnya ya, minta bukakan tangan tadi. Padahal tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sedangkan orang lain mampu berusaha semaksimal mungkin untuk
kepalan ibu-ibu. Usaha tersebut yang dia lakukan yaitu membujuk, salah satunya mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang akan dapat membuka kepala tangan ibu-ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ibu-ibu bakal membuka tangan ibu sendiri dengan iming-iming yang tadi ada yang menghardik teman-teman tadi kan. Contohnya kayak gini ibu, nggak usah jauh-jauh di lingkungan sekolah kita. Kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang positif. Di dalam suatu usaha itu otomatis kita kan berusaha untuk menggenggam tangan kita agar tercapai suatu tujuan itu. Sedangkan ada teman kita, rekan sejawat berusaha untuk menjatuhkan moral, menjatuhkan kita dengan cara membujuk teman-teman di sekelilingnya untuk membenci kita, membujuk teman-temannya untuk mengancam kita, serta menghardik ini istilahnya itu mengucilkan ya, kalau nggak salah, merayu, menyuap agar kita jatuh. Kira-kira apa yang ibu lakukan dengan kepala ibu itu sendiri? Kalau dengan keyakinan pasti yang kuat kita merasa benar, tetap itu dibuka, tidak akan membuka. Tidak akan dibuka. Ini karena ini sangat berharga bagi hati itu, ini tidak akan membuka. Tidak akan dibuka oleh Ibu Cici ya, Ibu Gusti juga, Ibu Eni, Ibu Seti, Ibu Helvi, Ibu Peri dan Ibu Imelda. Tetap menggenggam ya Bu ya, walaupun apa yang terjadi. Iya, saya sangat setuju Bu apa yang Ibu lakukan, karena di sini jawaban ternyata yang mengendalikan kita itu untuk membuka atau untuk menutup adalah diri kita sendiri. Tergantung dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Seperti yang saya omongkan tadi, walaupun teman sejawat, walaupun teman-teman yang lain menghardik, mencela, merayu, mengiming-imingi agar yang lainnya untuk membenci kita, kita tetap kokoh Bu ya. Tetap pada pendirian kita sesuai apa yang kita inginkan. Di situ ada perubahan paradigma yang dengan teori kontrol atau bisa disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, kira-kira Ibu. Sering ya, memaksa. Yang memaksa ini yang sering terjadi Ibu, yang ilusi selalu memaksa kehendak ini. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Di mana stimulus respon dengan teori kontrol ini, untuk yang stimulus respon, yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Salah ya? Kalau yang stimulus respon tadi realitas kebutuhan kita sama, untuk teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Pasti ya, ada yang sama, ada yang berbeda ya. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Untuk yang teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Iya, Ibu. Selanjutnya stimulus
respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pasti itu Bu ya, semuanya tidak bisa mengontrol kita kecuali kita sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya ya. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nah, berarti harus menang. Jangan didapat istilahnya tuh ya. Nah, di sini kita balik, apakah makna dari disiplin? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang dia hargai. Itu maksud disiplin diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini sesuatu yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Upah gitulah istilahnya. Ini masuk dengan motivasi eksternal, karena tanpa motivasi tidak akan bekerja. Iya kan Ibu? Tapi kita tidak muluk-muluk ya. Selama ini kan itu yang terjadi. Karena harus kerja harus ada upah. Kalau tidak ada kerja, jangan berharap upah. Untuk menghargai diri sendiri, ini untuk menghargai kita sendiri dulu ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti harus menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Kalau yang di atas yang kedua tadi agak negatif Bu ya, karena mengharapkan imbalan. Jadi agak negatif pemikirannya. Kalau yang ini untuk diri sendiri, saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah yang positif. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi untuk peserta didik. Kita kan selama ini setahu kita kan hukuman, tidak tahu apa itu konsekuensinya. Di sini saya akan menjelaskan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Istilah itu menyakiti siswa. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, arti harus terjadi. Tapi tidak menyakitkan konsekuensinya. Selanjutnya, hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati. Berarti menyakiti fisik dan hatinya Bu ya. Untuk jangka waktu lama, itu bisa dikatakan hukuman.
Berarti Bu jangan kejam yang jadi guru Bu. Sampai sakit fisik maupun hati, berarti membekas bertahun-tahun loh. Ya tamat tuh masih teringat loh. Nah sakit hati. Untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah berarti untuk konsekuensi ada yang menyimpan, ada yang tidak biasanya dulu ya. Nah di situ kan ada konsekuensinya itu. Lanjut untuk hukuman anak membenci kedisiplinan. Dengan kita memberikan hukuman, berarti anak itu membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau kita memberikan konsekuensinya ya. Hukuman paksaan, memaksa. Berarti kalau memaksa paksaan ini istilah itu dengan ancaman ya. Konsekuensinya stimulus dengan tanggapan. Ya berarti dengan adanya paksaan tadi ada tanggapan peserta didik untuk tidak melakukan lagi. Iya. Kalau dia dipaksa berarti tidak akan terjadi. Tidak ada perubahan dan tidak ada perbaikan untuk dirinya. Yang selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini tidak pernah terjadi ya. Menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensinya konsep diri yang baik. Kebalikan dari hukuman tadi ya. Hukuman selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini banyak terjadi. Awaknya salah tapi nyonya tidak ngakui. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Biasanya ibu yang saya temui di lapangan, anak-anak ini pada saat pergantian jam, anak-anak kan banyak keluar jam, keluar kelas ya. Ada yang ke kantin, ada yang ke ini. Tapi dia menyembunyikan kesalahan, padahal dia ke kantin dibilangnya ke WC. Iya, karena dia tahu kalau dirinya salah itu ya. Yang selanjutnya hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Berarti di depan umum ini dulu ya. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Berarti jangan sampai itu ya. Kalau memang kita mau memarahi anak, menghukum, jangan terlalu sadis omongannya. Nah ini tindakan guru. Tindakan guru ada hukuman atau konsekuensinya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini dinamakan hukuman. Hukuman itu. Ini agar efek jerahnya tidak terlambat lagi sebenarnya. Bagus sebenarnya ini. Karena ini hukuman memberikan efek jerah. Yang selanjutnya tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jadi biar dia efek jerah tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tapi kalau kemarin masker ya, kalau ini biasanya push up 15 kali karena terlambat masuk kelas. Biasa Bu ya. Itu merupakan hukuman efek jerah. Kerja kali cewek ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi agar dia bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ini ya, bukan hukuman. Kita nyuruh anak ngelap berarti konsekuensinya karena dia melupakan. Resiko. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah ini hukuman ini.
Biasanya anak memakai sepatu warna-warni. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena dia terlambat 2 kali. Nah, aku ini. Sinyal ini ibu, karena saya menggunakan aplikasi Canva. Canva ini harus terkoneksi dengan internet. Jadi kalau tidak ada internet, Canva tidak akan berjalan. Sebenarnya untuk pembelajaran ibu-ibu kita sama-sama belajar ya. Di sini sambil menunggu, alangkah baiknya kita menggunakan media untuk pembelajaran, biar anak-anak merasa, wih bagus ternyata ibu itu menampilkan materi, penjelasannya lebih ringkas. Kita juga tidak payah-payah lagi untuk mencatat. Ini yang Canva ini bagus sekali ibu, karena di sini kita bisa memberikan tugas lewat Canva juga bisa, karena menggunakan belajar IT. Itulah resiko kita yang di sini sering terkendala dengan jaringan. Jaringan di sini memang agak lemot. Kalau yang Canva ini bu, dia bagusnya untuk online. Nah ya langsung. Harus ada sinyal. Apalagi kalau di kelas bawah ya. Ada berbagai, cuma kurang menarik bu. Kurang menarik. Tapi isinya sama. Ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kalau kita menghukum dengan ada penghargaan, berarti penghargaannya menurunkan kualitas kita dulu. Penghargaan mematikan kreativitas. Berarti maksudnya kayak gini bu. Ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau seandainya kita menghukum anak dengan cara mengeluarkan imbalan, penghargaan lah istilahnya itu kan, pujian atau penghargaan itu tidak akan membuat dia efek jerah dan menurunkan kualitas kita sebagai seorang pendidik dan mematikan kreativitas kita sebagai pendidik serta mengurangi motivasi intrinsik kita sebagai pendidik kepada peserta didik ibu-ibu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita memberi hukuman dengan cara memberikan imbalan. Biasanya ibu-ibu ini rugi kalau ngasih imbalan ya. Apalagi pujian kalau anaknya nakal. Sekarang itu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan melihat dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikutip dari dosen tahun 2004.
9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kalau yang gagal ini dinamakan hukuman, kalau yang sukses ini disiplin, di mana ada konsekuensi dan restitusi. Kalau yang gagal itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Tindak yang hukuman, tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, dengan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapat ganti. Ibu-ibu sambil mendengarkan saya, gak apa-apa untuk dinikmati dulu ya. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya itu ya. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi supaya terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Saat pandemi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat belajar? Untuk membantu motivasi intrinsik, nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Ini ada peraturan dengan keyakinan kelas ibu-ibu. Yang pertama yang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas, harus bertanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti dia menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan mempunyai komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, mengantri gitu ya. Berarti menghormati orang lain dan harus bersabar. Menggunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu mempunyai keamanan dan keselamatan. Nah, di sini ada lingkaran.
Ini ada guru bahasa Inggris, kalau salah penyampaian mohon dimaafkan Ibu Ina bahasa Sabrina. Biologi kan? Survive. Nah, Ibu Ina tadi kan salah, saya tadi kan ngomong survival. Karena kan survival setahu saya banyak. Biologi, power, freedom dan fun. Biologi apa biologi, Mel? Coba apa artinya Ibu Mel? Karena biologi ini gambarnya lope-lope nih, cinta nih. Power nih berarti bintang, kekuatan. Freedom, kebebasan, dan fun adalah kesenangan, happy fun. Keyakinan diri sendiri. Nah ini ada 5 keyakinan hati dari hati kita sendiri ya. Kalau tidak yakin berarti bukan dari hati. Dari kepala biasanya. Di sini yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Tindakan, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau tindakan ini ada guru berbuat, guru berkata, ada hasil, murid berkata, dan dampak pada murid. Itu tindakan. Sedangkan penghukum itu isinya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu kata-katanya. Kalau hasilnya, anak ini bisa memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Pasti dia berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya ini anak galaknya cetus ngomong ini ya. Dampak pada muridnya mengulangi kesalahan selanjutnya. Berarti hukumnya jangan sampai itu berkata seperti itu dulu ya. Dari sini kan dapat lingkungan. Membuat orang lain merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Ibu kecewa, ibu stres, ibu pusing biasanya. Guru berkata, kamu harus tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Pasti murid berkata, maafkan saya Bu, biasanya. Dia merasa rendah diri. Untuk teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ini kalau kita lakukan ini. Ini sebenarnya pengalaman pribadi sebenarnya ya. Ini hasilnya ketergantungan. Yang murid berkata, saya pikir ibu atau teman saya, ternyata begitu. Efek sampingnya, dampak dari itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kata ibu guru, apa peraturannya? Akan menggunakan menyelesaikan hasil, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Contohnya itu memberikan hukuman ini. Dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer ini istilahnya itu guru ya. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan. Tanyanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini?
Ini menekankan anak ibu ya. Untuk hasilnya menguatkan pribadi peserta didik. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan atau kesalahan? Efeknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini yang sering kita tidak tahu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas kita untuk kesalahan siswa. Menanyakan keyakinan bunyinya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam artian itu adalah perjanjian kelas pembelajaran. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kesalahannya agar tidak terulang lagi. Untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini penjelasannya ibu ya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu kita harus berkata, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas kesalahan anak. Validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan kesalahan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan siswa. Dari sini saya minta ibu-ibu sekali lagi ibu ya untuk memberikan respon positif kesalahan restitusi atau istilah itu rangkuman seperti apa yang ibu-ibu lakukan selama ini, apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak untuk hukuman kepada siswanya. Contohnya, apakah ibu-ibu sudah melakukan hukuman sesuai restitusi tadi atau belum? Kalau ada memberikan penjelasan lebih baik, kalau tidak juga tidak apa-apa.
Kalau sudah, ibu-ibu boleh ditempel lagi di papan tulis, biar papan tulisnya mempunyai warna-warni seperti kehidupan kita, ibu ya. Warna-warni, ada yang susah, ada yang senang. Lanjut ibu, kita menikmati santapan. Nah ibu-ibu, lu dia dapat materi ini, kalau bisa jangan sampai salah untuk menghukum anak. Nah di sini ini lengkap sudah presentasi saya atau kolaborasi mengajak rekan-rekan saling belajar bersama. Untuk menutup kolaborasi saya ini, saya ingin menyampaikan pantun lagi ibu. Karena tadi kan dibuka dengan pantun, berarti ditutup dengan pantun. Nah, kalau dijawab mantap, ya, maka lebih mantap lagi. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dengan moderator. Demikian tadi sudah kita dengarkan secara bersama-sama presentasi dari Ibu Trisna Marianti SPD. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil garis besar maksud dari budaya positif yang harus kita terapkan pada saat kita melaksanakan pembelajaran di sekolah ini. Yang muaranya nanti kita bisa menciptakan insan-insan atau anak didik kita yang bisa menggambarkan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Trisna atas ilmunya. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan